Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lailatun Nikmah, Eskep Nurse Mkep, selaku dosen fasilitator Praktikum Ilmu Biomedik Dasar di kelas A3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Revina Dwi Ramawati dengan NIM 1321111133027 dari kelas A3 Fakultas Keperawatan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Untuk pokok bahasan yang pertama, terdapat anatomi sistem respirasi pada manusia. Akan tetapi, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari anatomi dan juga respirasi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ana artinya bagian dan tome artinya memotong atau memisahkan. Jadi, anatomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dan struktur tubuh yang saling berkaitan. Kemudian respirasi. Respirasi atau yang sering disebut dengan pernapasan merupakan proses menghirup udara bebas yang mengandung O2 atau oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Sistem respirasi atau pernapasan terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pernapasan bagian atas. Pada bagian ini, udara yang masuk akan dihangatkan, disaring, dan juga dilembabkan. Kemudian sistem pernapasan bagian bawah, yaitu tempat pertukaran gas. Sistem pernapasan bagian atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Sedangkan sistem pernapasan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, alveoli, dan paru-paru. Baik, langsung saja membahas mengenai organ pernapasan bagian atas. Yang pertama terdapat hidung. Hidung mempunyai dua lubang atau kavum nasi yang dipisahkan oleh skat hidung, disebut dengan septum nasi. Bagian depan terdapat nares anterior atau cuping hidung dan di belakang berhubungan dengan bagian atas faring, lebih tepatnya pada bagian nasofaring. Lapisan nares anterior memuat sejumlah kelenjar sebasea yang ditutupi bulu kasar. Kelenjar-kelenjar itu bermuara ke dalam rongga hidung. Rongga hidung terbagi menjadi dua bagian, yaitu vestibulum atau bagian lebih lebar di belakang nares anterior, dan yang kedua bagian respirasi, seperti yang terlihat pada gambar. Selain itu, pada dinding lateral hidung menonjol 3 lengkungan tulang yang dilapisi oleh mukosa, yaitu concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan concha nasalis inferior. Di antara konka-konka ini terdapat 3 buah lekukan meatus yang dilewati oleh udara pernapasan, yaitu meatus superior atau lekukan bagian atas, meatus medialis atau lekukan bagian tengah, dan yang terakhir meatus inferior atau lekukan bagian bawah. Rongga hidung berhubungan dengan beberapa rongga yang disebut sinus paranasalis yang terdiri dari sinus maxillaris pada rongga rahang atas, sinus frontalis pada rongga tulang hadai, sinus phenoidalis pada rongga tulang baji, dan yang terakhir sinus ethmodialis pada rongga tulang tapis. Selama berada dalam rongga hidung, udara mengalami 3 proses, yaitu yang pertama penyaringan oleh silia, kemudian pelembapan karena udara bersentuhan langsung dengan lapisan mukosa, dan yang terakhir pemanasan karena udara yang masuk dalam tubuh bersentuhan dengan pembuluh darah yang berada di submukosa. Hidung berfungsi sebagai saluran udara pernapasan, menyaring udara pernapasan oleh bulu-bulu hidung, menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa, dan membunuh kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat di dalam selaput lendir atau mukosa. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai penerimaan bau, di mana penerimaan bau ini berkaitan dengan fungsi epitelium olfaktori pada bagian medial rongga hidung. Dan yang terakhir adalah ruang resonansi atau pembentukan suara fonetik. Di samping terdapat gambar mengenai anatomi hidung bagian dalam, di mana kalau dilihat dalam rongga hidung terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada frontal sinus, superior turbinate, middle turbinate, dan inferior turbinate. Yang kedua adalah faring.
Faring merupakan organ berbentuk seperti corong dengan panjang sekitar 15 cm tersusun atas jaringan fibromuskular, terletak tepat di posterior hidung dan rongga mulut, di atas laring dan tepat di anterior serviks tulang belakang. Dindingnya terdiri dari otot rangka dan dilapisi selaput lendir. Di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat, juga di beberapa tempat terdapat folikel getah bening. Perkumpulan getah bening ini dinamakan adenoid. Kemudian faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, terletak sejajar dengan rongga hidung atau di bagian posterior rongga hidung dan di bawah tulang sphenoid, berfungsi untuk menerima udara yang masuk dari hidung, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Yang berwarna biru tua adalah bagian nasofaring. Berikutnya adalah orofaring, terletak sejajar dengan rongga mulut atau di belakang rongga mulut dan dipisahkan dari nasofaring oleh palatum lunak. Berfungsi untuk menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Di gambar bisa kita lihat yaitu bagian yang berwarna hijau. Dan yang terakhir adalah laringofaring, terletak sejajar dengan laring, berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring dan makanan ke kerongkongan. Di gambar bisa kita lihat yaitu bagian yang berwarna ungu atau paling bawah sendiri. Organ pernapasan bagian atas yang ketiga adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa rangkaian cincin tulang rawan yang dihubungkan oleh otot-otot yang mengandung suara. Terletak di depan faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Di bawahnya mempunyai fungsi untuk pembentukan suara. Laring juga dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, antara lain kartilago tiroid berjumlah 1 buah terletak di depan jakun, sangat jelas terlihat pada pria. Kemudian kartilago ariteanoid berjumlah 2 buah yang berbentuk beker. Kemudian kartilago krikoid berjumlah 1 buah yang berbentuk cincin, dan yang terakhir kartilago epiglotis berjumlah 1 buah. Pada laring terdapat pita suara yang berjumlah 2 buah, terdiri dari ventricularis atau pita suara palsu. Lokasinya terletak di bagian atas dan tidak dapat mengeluarkan suara. Kemudian vokalis atau pita suara sejati, lokasinya terletak di bagian bawah dan dapat membentuk suara. Laring berfungsi sebagai jalan masuk udara atau penghubung jalan napas antara faring dan trakea, penghasil suara atau berbicara, serta pelindung saluran napas bawah. Di samping ini terdapat gambar mengenai anatomi laring. Materi selanjutnya telah memasuki pembahasan mengenai organ pernapasan bagian bawah. Yang pertama terdapat trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring, terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Panjang trakea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir. Trakea terletak di depan saluran esofagus, mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan. Itu disebut karina. Trakea berfungsi sebagai tempat perlintasan udara setelah melewati saluran pernapasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Di samping ini terdapat sebuah gambar mengenai anatomi trakea. Organ berikutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri dari 3 lobus, berukuran lebih pendek dan lebih besar dari bronkus kiri. Sedangkan bronkus lobaris kiri terdiri dari 2 lobus, berukurannya lebih panjang dan ramping dari bronkus kanan. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Berikut adalah organ percabangan dari bronkus, yaitu yang pertama ada bronkiolus, merupakan cabang-cabang dari bronkus segmental. Bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir guna melapisi bagian dalam jalan napas. Yang kedua, bronkiolus terminalis, merupakan percabangan dari bronkiolus. Bronkiolus terminalis mempunyai kelenjar lendir dan silia. Yang keempat, terdapat bronkiolus respiratori, merupakan cabang dari bronkiolus terminalis dan dianggap sebagai saluran transisional antara jalan napas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Dan yang terakhir, terdapat ductus alveolar dan saccus alveolar.
Bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru. Di samping ini juga telah ada sebuah gambar mengenai anatomi bronkus. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu bagian yang atas ini adalah bronchiolus, kemudian disusul di bawahnya adalah bronchiolus terminalis, kemudian bagian yang ketiga ini di samping pembuluh warna biru ini adalah bronchiolus respiratorius, dan pada bagian alveoli ini terdapat ductus alveolar dan sulcus alveolar. Organ yang selanjutnya adalah alveoli. Alveoli berada di ujung percabangan bronkus yang disebut alveolar sacs atau alveolar ducts. Alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil berisi udara sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sekitar 300 juta alveolus pada paru-paru orang dewasa. Setiap alveolus dikelilingi oleh pembuluh kapiler dan tempat terjadinya difusi gas. Dinding pada alveoli merupakan lapisan tunggal sel epitel squamosa di atas membran basalis yang sangat tipis. Permukaan luar alveoli dilapisi oleh kapiler pulmonalis. Dinding alveolar dan kapiler membentuk membran respiratorik. Dinding alveolar juga berisi sel yang mensekresi cairan berisi surfaktan atau suatu cairan fosfolipid yang mencegah alveoli dari kekeringan. Alveoli terdiri atas 3 tipe, yakni yang pertama terdapat sel-sel alveolar tipe 1, yaitu menutupi 95% dari permukaan internal setiap alveolus. Kemudian sel-selnya juga tipis dan terdiri dari sel-sel epitel squamosa yang merupakan sel primer, berperan dalam memfasilitasi pertukaran gas, menjaga keseimbangan ion serta cairan di dalam alveolus. Kemudian yang kedua terdapat sel-sel alveolar tipe 2. Sel-sel ini jauh lebih besar dan berbentuk kubus dengan mikrofili apikal. Di dalam sitoplasmanya terdapat badan pipi khas yang mengandung surfaktan, berperan dalam memproduksi dan mensekresi surfaktan paru, pergerakan transepitel air, serta regenerasi epitel alveolar setelah cedera. Sel-sel alveolar tipe 3 berupa fagosit mononuklear di alveolus yang berasal dari monosit darah, berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh atau menghilangkan kotoran dan mikroorganisme. Selanjutnya, organ pernapasan bagian bawah yang paling terakhir adalah paru-paru. Merupakan organ berpasangan yang berbentuk seperti kerucut, terletak di dalam rongga dada atau menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat yang bernama diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus dextra, superior, lobus medius, dan lobus inferior. Kemudian paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang lebih kecil yang bernama segmen. Pada paru-paru kanan memiliki 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus medius, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri juga memiliki 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang bernama lobulus. Sistem vaskular paru terdiri dari arteri pulmonalis yang mengirim darah ke paru-paru untuk oksigenasi dan vena pulmonalis yang mengirim darah kaya oksigen ke jantung. Paru-paru mendapatkan suplai darah dari arteri bronchialis dan dialiri oleh vena bronchialis serta pulmonalis. Kemudian, paru-paru juga dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura ini dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral atau selaput pembungkus yang langsung membungkus paru-paru, dan yang kedua adalah pleura parietal, yakni selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Seperti yang terdapat pada gambar, yang bagian luar sendiri itu adalah pleura parietal, sedangkan yang dalamnya pleura parietal itu terdapat lapisan pleura visceral. Antara kedua pleura terdapat rongga atau cavum yang disebut cavum pleura. Pada keadaan normal, cavum pleura ini bersifat vakum atau hampa, sehingga paru-paru dapat mengembang mengempis, dan di dalamnya juga terdapat sedikit cairan atau disebut eksudat yang berguna untuk melumpasi permukaan pleura serta menghindarkan gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernapas. Untuk pokok bahasan yang kedua adalah fisiologi sistem respirasi pada manusia. Istilah fisiologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu
Paisis dan logos yang berarti alam dan cerita. Jadi, fisiologi sistem respirasi adalah ilmu yang mempelajari berlangsungnya sistem respirasi mulai dari mekanisme yang berupa pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Fungsi dari sistem pernapasan adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Oksigen dari udara berdifusi dari paru-paru menuju ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari dalam darah menuju ke paru-paru. Respirasi mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, pernapasan luar, merupakan proses pertukaran gas antara paru-paru dengan darah. Oksigen berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari darah ke paru-paru. Berikutnya, pernapasan dalam, merupakan proses pertukaran gas antara darah, cairan interstisial atau cairan yang mengelilingi sel dan sel-sel. Yang ketiga, ventilasi paru, merupakan proses pernapasan inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Dan yang terakhir, terdapat transportasi gas, merupakan proses mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengumpulkan karbon dioksida untuk dikembalikan ke paru-paru. Proses respirasi secara garis besar terdiri dari respirasi luar eksternal dan juga respirasi dalam. Respirasi luar atau eksternal disebut juga sebagai respirasi pulmonal atau paru-paru, merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru. Oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas, kemudian masuk melalui trakea sampai ke alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dari darah, oksigen kemudian menembus membran, diambil oleh sel darah merah dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Respirasi pulmoner atau paru terdiri atas 4 proses, yaitu yang pertama ventilasi pulmoner, atau gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru. Darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Ketiga, distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat, yang bisa dicapai untuk semua bagian. Dan yang terakhir, difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler. Karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Yang kedua adalah respirasi dalam atau internal, disebut juga sebagai respirasi sel, merupakan proses respirasi yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh atau transport oksigen ke jaringan. Pergerakan gas oksigen mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan CO2 atau karbon dioksida mengalir dari jaringan ke alveoli. Sistem pengangkutan O2 dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Transport oksigen melalui 5 tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Tahap 2, darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Tahap 3, oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Tahap 4, sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstisial dahulu. Tahap terakhir atau tahap 5, oksigen dari cairan interstisial berdifusi masuk ke dalam sel. Dalam sel, oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolisme. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme respirasi yang terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi. Proses respirasi terdiri dari 2 jenis, yaitu inspirasi atau menarik nafas dan ekspirasi atau menghembuskan nafas. Bernapas merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot respirasi. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat respirasi yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam proses inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme respirasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni respirasi dada dan respirasi perut. Respirasi dada merupakan suatu proses respirasi yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Pada fase ini, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga dada atau paru-paru menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Dengan demikian, udara dari luar yang kaya oksigen tersebut masuk melalui hidung. Yang kedua, fase ekspirasi.
Pada fase ini, otot antar tulang rusuk berelaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga mengakibatkan rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam rongga dada atau paru-paru menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar. Dengan demikian, udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida tersebut keluar meninggalkan tubuh melalui hidung. Seperti yang terdapat pada gambar di samping, yaitu gambar tersebut menjelaskan mengenai proses mekanisme respirasi dada dan perut. Pada gambar di sebelah kiri menjelaskan mengenai mekanisme inspirasi baik respirasi dada maupun respirasi perut, dan gambar yang sebelah kanan atau gambar yang kedua ini menjelaskan mengenai mekanisme ekspirasi pada respirasi dada maupun otot diafragma. Berikutnya adalah respirasi perut. Merupakan suatu proses respirasi yang melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Pada fase ini, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Dengan demikian, udara dari luar tersebut masuk melalui hidung. Yang kedua, fase ekspirasi. Pada fase ini, otot diafragma berelaksasi atau kembali ke posisi semula sehingga mengakibatkan rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar. Dengan demikian, udara tersebut keluar dari paru-paru melalui hidung. Pembahasan berikutnya adalah volume dan kapasitas paru-paru. Volume paru-paru terdiri dari volume tidal atau VT adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernapasan biasa, berkisar 500 mili pada laki-laki dan 380 mili pada perempuan. Yang nomor 2 adalah volume komplement atau VK. Adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa, berjumlah sekitar 1.500 mili. Yang ketiga, volume suplemen atau VS. Adalah volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa, berjumlah sekitar 1.500 mili. Yang keempat, volume residu atau VR adalah volume udara yang selalu tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, berkisar 1.200 mm pada laki-laki dan 1.000 mili pada perempuan. Kemudian volume cadangan inspirasi atau VCI adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal, berkisar 3.100 mili pada laki-laki dan 1.900 mili pada perempuan. Yang terakhir, terdapat volume cadangan ekspirasi atau VCE, adalah volume ekstra udara yang dapat dengan kuat dikeluarkan pada akhir ekspirasi tidal normal, berkisar 1.200 mili pada laki-laki dan 800 mili pada perempuan. Kemudian terdapat kapasitas paru-paru. Yang pertama, kapasitas residual fungsional atau KRF adalah penambahan volume residual dan volume cadangan ekspirasi atau jumlah udara sisa dalam sistem respiratorik setelah melakukan ekspirasi normal. Jumlahnya sekitar 2.200 mili. Yang kedua, kapasitas inspirasi atau KI adalah penambahan volume tidal dan volume cadangan inspirasi sekitar 3.500 mili. Yang ketiga, kapasitas vital atau KV adalah penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi dan juga ekspirasi, jumlahnya sekitar 4.500 mili. Dan yang terakhir, kapasitas total paru-paru atau KT adalah jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru dan sama dengan kapasitas vital ditambah volume residual, berjumlah sekitar 5.700 mili. Nah, sekarang sudah mencapai pada pembahasan terakhir dari materi anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Yakni di sini terdapat ringkasan materi. Yang pertama, respirasi merupakan suatu proses pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Kemudian, sistem respirasi atau pernapasan terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pernapasan bagian atas. Pada bagian ini, udara yang masuk dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Kemudian sistem pernapasan bagian bawah atau tempat pertukaran gas. Sistem pernapasan bagian atas terdiri dari hidung, faring, dan laring, sedangkan sistem pernapasan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, alveoli, dan paru-paru. Tidak hanya itu saja, dalam proses respirasi ini juga terdiri dari dua jenis, yaitu inspirasi atau menarik napas dan ekspirasi atau menghembuskan nafas.
Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam proses inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi dada dan respirasi perut. Dan ini merupakan daftar pustaka atau daftar referensi yang saya gunakan dalam pencarian materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun materi yang telah saya paparkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.